Halo semuanya, bertemu lagi dengan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video mengenai materi fonologi bahasa Indonesia guna memenuhi tugas konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Anggota kami terdiri dari Aisyah Indrianingrum Putri, Catarina Lydia Manafe, Tika Kurniawati, Ines Fatmala Dewi, Muhammad Afi Adani, dan yang terakhir Rizky Dewi Puspasari. Pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani pon atau sama dengan bunyi, dan logos atau sama dengan ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya dan perubahannya. Bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil, diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu secara fonetis atau fon atau bunyi ujar, dan fonemis atau fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau parol, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran atau lingue. Bunyi-bunyi berikut diproduksi oleh alat ucap manusia, tetapi bukan bunyi bahasa, yaitu batuk, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur. Bentuk bunyi bahasanya fon dan fonem. Bidang kajian fonologi dibagi menjadi dua, yaitu satu fonetik, adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Yang kedua ada fonemik, kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik atau fon merupakan bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Kemudian fonemik atau fonem adalah bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama akustis, yang kedua auditoris, kemudian yang ketiga artikularis. Pertama, fonetik akustis. Fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Berkaitan dengan bidang ilmu fisika. Kedua, fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Berkaitan dengan bidang ilmu neurologi atau kedokteran. Ketiga, fonetik artikularis. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Produksi bunyi bahasa. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses mengalirnya udara melalui proses fonansi, lalu proses artikulasi, lalu proses oronasal. Proses terjadinya bunyi bahasa yaitu: pertama, udara mengalir melalui paru-paru. Kedua, udara digetarkan oleh pita suara.
Dan ketiga, udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Alat ucap manusia. Keterangannya pada gambar yaitu bibir atas dan bawah, gigi atas dan bawah, gusi, langit-langit keras dan lunak, anak tekak, ujung lidah, daun lidah, depan lidah, tengah lidah, belakang lidah, akar lidah, faring, rongga mulut dan rongga hidung, epiglotis, pita suara, pangkal tenggorokan, dan laring. Alat ucap manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat ucap aktif dan alat ucap pasif. Alat ucap aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya, faring, lidah, gigi atas, bibir bawah. Alat ucap pasif yaitu alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya, laring, pita suara, langit-langit lunak dan keras, gusi, gigi bawah, dan bibir atas. Untuk klasifikasi bunyi bahasa dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Yang kedua, ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ketiga, jalan keluarnya arus udara. Keempat, kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Yang kelima, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Keenam, perwujudannya dalam suku kata. Dan ketujuh, arus udara. Untuk ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara terbagi menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Untuk vokal, yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan atau tidak mengalami artikulasi. Untuk konsonan, yaitu bunyi bahasa yang rintangan atau artikulasinya terjadi pada sebagian alat bicara. Apabila artikulasi disertai begatanya pita suara menghasilkan konsonan bersuara. Contohnya, ada huruf B, D, G, dan J. Apabila proses artikulasi tidak disertai begatanya pita suara menghasilkan konsonan tak bersuara. Contohnya, ada huruf K, P, T, dan S. Untuk semivokal, yaitu bunyi yang termasuk konsonan, tetapi dalam artikulasinya belum membentuk konsonan murni. Contohnya, ada huruf W dan Y. Untuk pembentukan vokal, terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bentuk bibir, terbagi lagi menjadi 3, yaitu vokal bulat, vokal tak bulat, dan vokal netral. Untuk vokal bulat, contohnya ada huruf O dan U. Untuk vokal tak bulat, ada huruf E, dan I. Untuk vokal netral, ada huruf A. Kedua, berdasarkan bagian lidah yang bergerak, terbagi menjadi 2, yaitu vokal depan dan vokal belakang. Untuk vokal depan, terdapat huruf I, E, dan A. Untuk vokal belakang, terdapat huruf U, O, dan A. Ketiga, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, terbagi lagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Untuk vokal tinggi, terdapat huruf I dan U. Untuk contoh vokal madya, terdapat huruf E, O, dan O. Untuk vokal rendah, ada huruf A. Dan yang terakhir, berdasarkan hubungan artikulator aktif dan pasif atau struktur, terbagi lagi menjadi 4, yaitu vokal terbuka, vokal semi terbuka, vokal semi tertutup, dan vokal tertutup. Untuk vokal terbuka, contohnya ada huruf A. Dan untuk vokal semi terbuka, ada huruf E dan O. Untuk vokal semi tertutup, contohnya ada huruf E dan O. Dan untuk vokal tertutup, ada huruf I dan U.
untuk pembentukan konsonan terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasi terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada konsonan bilabial. Contoh hurufnya ada huruf P dan P. Untuk artikulator aktifnya terdapat pada bibir bawah dan artikulator pasifnya terdapat pada bibir atas. Yang kedua, konsonan apikodental. Untuk contoh hurufnya ada huruf T dan D. Untuk artikulator aktifnya terdapat pada ujung lidah dan artikulator pasifnya terdapat pada gigi atas. Yang ketiga, ada konsonan apikoalveolar. Untuk contoh hurufnya ada huruf L dan N. Untuk artikulator aktifnya terdapat pada ujung lidah dan artikulator pasifnya terdapat pada gusi. Yang keempat, ada konsonan apikopalatal. Untuk contohnya ada huruf D. Artikulator aktifnya terdapat pada ujung lidah dan artikulator pasifnya terdapat pada langit-langit keras. Yang kelima, konsonan mediopalatal. Untuk contohnya ada huruf C dan C. Untuk artikulator aktifnya terdapat pada tengah lidah dan artikulator pasifnya terdapat pada langit-langit keras. Keenam, konsonan dorsovelar. Untuk hurufnya ada huruf K dan G. Untuk artikulator aktifnya terdapat pada pangkal lidah dan artikulator pasifnya terdapat pada langit-langit lunak. Yang ketujuh, ada konsonan langilar. Contoh hurufnya ada huruf H. Artikulator sepasang pita suara. Yang kedua, berdasarkan cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasi terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, konsonan hambat letup. Terjadi dengan hambatan penuh arus udara yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Untuk contohnya ada huruf P dan B. Yang kedua ada konsonan nasal. Udara keluar melalui rongga hidung dengan menghambat jalan udara dari paru-paru menuju rongga hidung. Untuk contohnya ada huruf M dan N. Yang ketiga, konsonan sampingan. Menutup arus udara di tengah sehingga arus udara keluar melalui samping. Contohnya ada huruf L. Yang keempat, konsonan geseran. Dengan menyempitkan jalan arus udara dari paru-paru sehingga terharang dan keluar dengan cara bergeser. Contohnya ada huruf S dan F. Yang kelima, ada konsonan getar. Menghambat jalan udara dari paru-paru yang dilakukan secara cepat dan berulang. Untuk contoh hurufnya ada huruf R. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, bunyi keras atau fortis. Yang kedua, bunyi lunak atau lenis. Yang pertama, ada bunyi keras atau fortis. Bunyi keras atau fortis terbentuk apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Untuk contoh bunyi keras terbagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi letup tak bersuara. Contohnya ada huruf P, T, C, K. Dan yang kedua, bunyi geseran tak bersuara. Untuk contoh hurufnya ada huruf S. Dan yang terakhir ada bunyi vokal. Yang kedua, ada bunyi lunak atau lenis. Bunyi lunak terbentuk pada saat diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Untuk contoh bunyi lunak terbagi menjadi 6. Yang pertama, bunyi letup bersuara. Yang kedua, bunyi geseran bersuara. Yang ketiga, bunyi nasal. Yang keempat, bunyi likuida. Yang kelima, bunyi semivokal. Yang keenam, bunyi vokal. Untuk contoh bunyi letup bersuara ada huruf B, D, J, dan G. Untuk bunyi geseran bersuara contohnya ada huruf Z. Untuk contoh bunyi nasal yaitu ada huruf M dan N. Untuk bunyi likuida ada huruf R dan I. Untuk bunyi semivokal ada huruf W dan Y. Untuk bunyi vokal ada huruf I, E, O, U. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara terbagi menjadi 2. Yang pertama, bunyi oral dan yang kedua bunyi nasal. Untuk bunyi oral
dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. Contohnya A, I, U, E, O. Yang kedua, ada bunyi nasal. Bunyi nasal atau bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutupan arus udara terjadi pada yang pertama, antara kedua bibir. Hasil bunyi menjadi huruf M. Yang kedua, antara ujung lidah dan ceruk. Hasil bunyinya N. Ketiga, antara pangkal, lidah, dan langit-langit lunak, hasil bunyinya menjadi eng. Dan yang terakhir, antara ujung lidah dan langit-langit keras, hasil bunyi L. Untuk berdasarkan kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga, terbagi menjadi dua. Yang pertama, bunyi nyaring. Bunyi nyaring didasarkan derajat kenyaringannya. Yang kedua, ada bunyi tidak nyaring. Derajat kenyaringannya itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya maupun besar kecilnya ruang resonansi pada bunyi itu diucapkan. Untuk catatan, semakin luas ruang resonansi saluran bicara yang dipakai pada waktu membentuk bunyi bahasa, maka semakin tinggi derajat kenyaringannya. Untuk berdasarkan lama bunyi tersebut diucapkan, terbagi menjadi dua, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang didasarkan pada lamanya bunyi itu dihasilkan, dan untuk bunyi pendek didasarkan pada pendeknya bunyi. Perwujudannya dalam suku kata. 1. Bunyi tunggal atau monoftong. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Contoh A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. 2. Bunyi rangkap. Bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong, kluster, deret vokal, dan deret konsonan. Deret vokal adalah urutan beruntun vokal yang tidak tersisip konsonan. Contohnya adalah IA, IU, EO, AI, AU, AO, AA, OA, UA, UI, UE. Deret konsonan adalah urutan dua konsonan atau lebih dalam suatu suku kata yang tidak tersisipi vokal. Contohnya adalah PT, PY, PL, PR, TT, TB, TW, TY, TM, dan seterusnya. Arus atau arah udara. 1. Bunyi agresif. Bunyi agresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi agresif dibedakan menjadi dua, antara lain adalah 1. Bunyi agresif pulmonik. Dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Yang kedua, bunyi agresif glotalik. Terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Contohnya PTKS. Bunyi-bunyi dalam bahasa Kaukasus, Indian, dan Afrika, let's forget. Bunyi ingresif. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bunyi ingresif glotalik. Memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi agresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Contohnya BDG. Bunyi-bunyi dalam bahasa Sindhi, Swahili, Marwari, Ngada, dan Sawo, let's forget. Bunyi ingresif velaric. Dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Contohnya bunyi-bunyi dalam bahasa Khoisa, Khosa, dan Zulu, let's forget. Fonem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional.
Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Sedangkan alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan makna. Fonem bunyi segmental meliputi vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Kemudian bunyi suprasegmental meliputi nada, tekanan, durasi, dan jeda. Bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental adalah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Macam-macam bunyi segmental. 1. Vokal atau bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 2. Konsonan atau bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga diftong atau 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Dan yang keempat kluster atau 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Vokal. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan vokal adalah A, E, I, O, dan U. Untuk penulisan huruf E dapat disertai dengan tanda aksen yang membedakan E yang dilafalkan dalam kata ekor dan kata enam. Misalnya, setiap hari Senin, ayah mengikuti apel bendera di kantornya. Contoh yang kedua adalah adik suka makan apel. Untuk mempermudah mengetahui pengucapan kata yang benar pada huruf E, terdapat diakritik yang dapat digunakan, di antaranya 1. Diakritik taling tertutup E yang dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras. 2. Diakritik taling terbuka E dilafalkan E, misalnya pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Yang ketiga, diakritik pepet atau dilafalkan E, misalnya pertandingan itu berakhir seri. Huruf vokal A. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Huruf vokal E. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Selanjutnya bisa dibaca dalam tabel. Konsonan. Konsonan merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pada huruf H dan X sering digunakan untuk nama serta keperluan ilmu, serta pada huruf X yang berada di posisi awal diucapkan dengan huruf S. Mengutip dari laman Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, huruf konsonan C, H, X, dan Y tidak digunakan pada posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Konsonan Y dapat diletakkan di akhir, namun dalam bentuk gabungan huruf konsonan SY, misalnya arasi. Namun pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2015, huruf K yang melambangkan bunyi hamzah dengan contoh rakyat dan bapak telah dihilangkan. Huruf konsonan B, misalnya pemakaian dalam kata posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Huruf konsonan C, posisi awal cakap, posisi tengah kaca. Huruf konsonan D, posisi awal dua, posisi tengah ada, posisi akhir abad. Selanjutnya dapat dibaca dalam tabel. Diftong. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Huruf diftong ai, misal posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Huruf diftong au, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Huruf diftong e, posisi awal gendom, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. Huruf diftong oi, posisi tengah boikot, posisi akhir amboy. Kluster atau gugus. Gugus atau kluster merupakan deretan konsonan yang ada pada suatu suku kata. Contoh gugus PL, GL, KL,
DL, FL, SL, PR, GR, TR, DR, KR, GR, FR, SR, PS, SW, KW, SM, SN, SP, SK, STR, SPR, SKR, dan SKL. Contoh dalam bentuk kata: pleno, terdiri dari kata ple dan no. Pribadi, terdiri dari kata priba dan di. Ekstra, terdiri dari kata x dan tra. Swadaya, terdiri dari kata swa, da, dan ya. Strategi, terdiri dari kata tra, te, dan di. Bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Jadi, semua yang tercangkup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Ciri suprasegmental merupakan istilah yang digunakan dalam penandaan bahasa lisan. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dengan beberapa unsur yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nada atau tinggi rendahnya bunyi. Kedua, kanan atau keras lemahnya bunyi. Yang ketiga, durasi atau panjang pendek bunyi. Yang keempat, jeda atau kesenyapan. Yang pertama, nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suatu bunyi tidak fungsional membedakan makna. Itu pun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contoh, aku membaca buku. Baca tinggi, sedang, rendah, maknanya sama. 2. Tekanan. Tekanan atau keras lemahnya bunyi diujarkan dalam tuntutan bahasa Indonesia berbeda, membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contoh yang pertama, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kemarin, bukan sekarang. Yang kedua, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman bukan saudara. Ketiga, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Teman saya bukan temanmu. Yang keempat, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Menyimpan bukan menukar. Kelima, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Uang bukan barang. Yang ketiga, durasi. Panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat. Kata jatuh, jatuh, dan jatuh maknanya sama. Kalimat awas jatuh, awas jatuh. Pada silab terakhir ada tekanan atau larangan. Saya sedih sekali, diucapkan saya sedih sekali. Yang keempat, jeda. Jeda atau perhentian atau kesenyapan bunyi yang terjadi baik antar kalimat, antar frase, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem, bisa merubah makna kalimat. Contoh yang pertama, ia membeli buku sejarah baru. Kedua, ia membeli buku sejarah baru. Pada kalimat satu, yang baru adalah sejarahnya, sedangkan kalimat dua, yang baru adalah bukunya. Gejala fonologi bahasa Indonesia. Gejala fonologi bahasa Indonesia. 1. Penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata baik di awal protesis, tengah epentesis, maupun di akhir paragraf kata. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Contohnya, mas menjadi emas, kapak menjadi kampak, sila menjadi silah pada kata dipersilahkan. Yang kedua, penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem padang awal arafesis, tengah sinkop, dan akhir apokop sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Contohnya, memang menjadi emang, saya menjadi saya, minimum menjadi minim, dan sebagainya. 3. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah perubahannya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi dengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Contohnya, ajar menjadi belajar. Fonem R pada imbuhan ber diubah menjadi L. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah penyingkatan, penyusunan, atau penciuman fonem dalam kata atau frase tanpa mengubah makna kata atau frase tersebut.
Contohnya tidak ada menjadi tiada, bagai itu menjadi begitu, dan sebagainya. Kelima, analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Contohnya fajar dari kata fajrun dari bahasa Arab. Sekian video presentasi materi fonologi bahasa Indonesia dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa.